Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan Nahwadih jilid yang ketiga, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mawadhi'u kasri hamzati inna. Jadi tempatnya inna itu hamzahnya dibaca kasroh, yaitu inna, bukan dibaca anna ya. Nah, kapan dibaca inna? Kalau kapan dibaca anna kan sudah lewat pembahasannya. Nah, sekarang kapan dia itu dibaca inna dalam kalimat itu? Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Al-amsilatu, contoh-contoh. Yang nomor satu. Inna annila hayatu misro, ya. Inna sesungguhnya annila sungai Nil itu hayatu misro adalah hidupnya orang Mesir. Ya, sungai Nil itu sumber kehidupannya orang Mesir lah gitu ya. Nah, di sini kata inna berada di awal kalimat ya, masuk kepada mubtada khobar. Ini kan asalnya an-nilu hayatu misro gitu. Masuk inna menjadi innan nila hayatu misro. Jadi inna ini adalah huruf taukid, an-nila ini mansub sebagai isim inna. Karena inna ini kan amalannya tansibul ismah wa tarfaul khobar, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, jadi an-nila ini isim inna, hayatu ini adalah khobar inna. Kemudian hayatu ini berkedudukan sebagai mudhof, al-misro ini sebagai mudhofun ilaih. Yang namanya mudhofun ilaih itu dia majrur, tapi di sini tanda jarnya adalah fathah karena dia ismul ladzi la yansharif ya. Baik, selanjutnya contoh nomor 2. Innal kadhibah jubnun. Inna sesungguhnya al-kadhiba berdusta itu jubnun adalah pengecut. Jadi itu pendusta atau orang yang berdusta itu adalah perbuatan orang yang pengecut ya. Di sini inna huruf taukid, al-kaziba ini isim inna, maka di sini dia mansub. Kemudian jubnun ini adalah khobar inna. Biasa ya. Asalnya adalah al-kadhibu jubnun. Masuk inna menjadi innal kadhibah jubnun. Nah, kalau inna dan saudara-saudaranya kan sudah kita bahas pada video-video sebelumnya ya. Selanjutnya nomor 3. Inna al-adla asasul mulki. Nah, inna sesungguhnya al-adla keadilan itu asasul mulki adalah pondasi dari kekuasaan atau pondasi dari kerajaan. Jadi kerajaan yang bagus atau kekuasaan yang baik itu apabila penguasanya itu adil. Nah, di sini inna huruf taukid, al-adla isim inna, maka di sini dia mansub, asasu di sini khobar inna, asasu mudhof, al-mulki mudhofun ilaih. Ya, biasalah kalau yang ini ya. Di sini inna berada di awal kalimat ya, di awal kalimat. Berarti bisa kita simpulkan kalau inna itu berada di awal kalimat, wajib dia itu dibaca kasroh inna. Nah, kalau dia di awal kalimat ya, tidak bisa kita baca dia itu annanila, tidak bisa ya. Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Nanti kalau dia di awal kalimat itu dibaca kasroh inna, begitu ya. Selanjutnya contoh nomor 4 ya. Nah, kalau kita lihat contoh nomor 4 ini, mari kita baca dulu ya. Qala al-muttahamu inni bariun. Nah, berkata tersangka itu atau orang yang dituduh berbuat jahat itu, ini sesungguhnya saya bariun bebas. Nah, tertuduh itu berkata saya bebas. Sesungguhnya saya bebas. Di sini qala ini fi'il madi, al-muttahamu fa'ilnya. Kemudian inni bariun ini susunan kata inni ya. Ini sebenarnya kan inna kemudian digabung dengan huruf bukan huruf ya, domir ya, domir mutakallim yaitu ya yang berarti saya gitu, domir yang berarti ana.
Dhamir muttasil ya, bersambung dengan dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil ini dia mabni sukun menjadi isim dari inna. Ya, jadi ini nanti jadi fi mahalli nasbin ismu inna, menempati posisi nasab sebagai isim inna. Lalu bariun ini adalah sebagai khobarnya, khobar dari inna. Gitu ya. Nah, jumlahnya nanti ini bariun ini sebagai makulul kaul, artinya sebagai suatu yang diucapkan. Kan ini tersangka itu berkata, apa kata tersangka itu? Ini bariun, saya bebas gitu. Nah, ini bariun ini namanya makulul kaul, menempati posisi sesuatu yang diucapkan oleh ini biasanya makulul kaul itu ada setelah kata kola ya. Dan turunannya tentunya kola yakulu kul begitu. Nah, oke, di sini dibaca ini ya, dibaca ini. Nah, jadinya ini itu dibaca kasroh hamzahnya itu apabila didahului oleh kola yang artinya berkata. Kalau dia posisinya itu sebagai makulul kaul ya, sesuatu yang diucapkan gitu. Maka kita baca dia ini. Nah, selanjutnya contoh nomor 5 ya ini kul ya, ini kul ini ya asal katanya kola atau al-qaul ya, ucapan. Tetapi ini bentuknya adalah fi'il amr. Qul, katakanlah. Apa yang harus dia katakan? Innal haqqa wadihun. Sesungguhnya kebenaran itu jelas atau terang benderang. Nah, innal haqqa wadihun ini namanya maqulul qaul, yaitu adalah sesuatu yang kita diperintah untuk mengucapkannya. Katakanlah sesungguhnya kebenaran itu jelas atau terang. Nah, begitu. Nah, di sini inna dibacanya kasroh ya. Kul ini adalah fi'il amr, fa'ilnya dhamir mustatir, wujuban takdirhu anta. Ya, itu setiap fi'il amr ya fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang wujub takdiruhu anta. Semua fi'il amr seperti itu ya. Kemudian innal haqqa wadihun. Nah, inna di sini adalah huruf taukid, al haqqa ini sebagai isim inna maka dia mansub. Selanjutnya wadihun ini sebagai khobar inna, makanya di sini dia marfu. Itu. Nah, jumlahnya kalimat ini innal haqqa wadihun ini adalah maqulul qaul. Jadi menempati sesuatu yang diucapkan, yang diperintahkan untuk mengucapkannya. Nah, selanjutnya nomor 6. La taqul, janganlah kamu berkata. Innal amala syakun, sesungguhnya pekerjaan itu melelahkan. Janganlah kamu berkata, sesungguhnya pekerjaan itu melelahkan. Nah, ini takul, ini juga termasuk al-qaul ya, termasuk ucapan. Janganlah kamu berucap, atau janganlah kamu berkata. Itu. Sesungguhnya pekerjaan ini membosankan atau meletihkan, melelahkan gitu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari contoh nomor 4, 5, 6 ini, kalau diawali qala, qul, ya yang apa namanya, berasal dari kata al-qaul, maka ini dibaca kasroh hamzahnya. Innal haqqo, kemudian innal amala. Ya, kalau dia posisinya sebagai maqulul qaul ya. Maka dia itu dibaca kasroh inna atau ini. Kalau dia masuk dengan bersambung dengan dhamir mutasil. Selanjutnya kita ke contoh nomor 7, 8, dan 9. Mari kita lihat contoh nomor 7. Zurtu, saya mengunjungi. Siapa? Allazi, yang, orang yang, inni umajiduhu. Sesungguhnya saya sangat memuliakannya. Saya mengunjungi orang yang benar-benar saya muliakan, benar-benar saya hormati itu. Nah, di sini ini apa namanya? Datang setelah ini isim mausul ya, datang setelah isim mausul. Nah, makanya dia dibaca ini. Selanjutnya contoh nomor 8. Asfaqtu, saya mengasihi atau saya menyayangi ala kepada siapa? Allati innaha jadirotun bisyafaqati. Perempuan yang memiliki tabiat kelembutan gitu. Perempuan yang lembut lah. Kalau kita artikan, atau perempuan yang penuh dengan kasih sayang begitu ya. Saya menyayangi perempuan yang penuh dengan kasih sayang begitu.
Di sini kata inna juga datang setelah apa namanya, allati. Allati ini adalah termasuk isim mausul juga ya, yang bentuk untuk muannas. Kalau allazi ini kan untuk muzakkar, mufrad muzakkar. Kalau allati ini mufrad muannas. Jadi menunjukkan perempuan. Ini sama-sama isim mausul. Nomor 9, hadaral lazina inna hudurahum yasurruni. Nah, hadara telah hadir siapa? Allazina, orang-orang yang. Nah, ini allazina ini isim mausul bentuk jamak ya. Inna sesungguhnya hudurahum kehadiran mereka yasurruni membuatku senang. Telah hadir orang-orang yang sesungguhnya kehadiran mereka itu membuatku senang. Nah, di sini kata inna juga datang setelah kata allazina yang merupakan isim mausul dan dia dibaca kasroh. Nah, jadi kalau kita lihat dari rumusan ini, kata inna itu dibaca kasroh hamzahnya kalau muncul setelah isim mausul yaitu allazi, allati, dan allazina. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahsu pembahasan. Ta'ammal kulla misalin minal amsilatis sabiqati. Perhatikanlah contoh-contoh tadi yang sudah lewat, nomor 1 sampai nomor 9 ya. Tajidu annahu yastamilu ala inna wa ismiha wa khabariha. Kamu akan mendapati bahwasanya kalimat tersebut terdiri dari kalimat inna beserta isimnya dan khobarnya. Walakinnaka la tastati'u an tad'a masdaran fi makaniha. Tetapi kamu tidak bisa menaruh masdar pada posisi isim atau khobarnya itu. Lizalika lam takun hamzatu inna maftuhatan bal kanat maksuratan. Oleh karena itulah hamzahnya inna itu tidak bisa maftuh dan bahkan dia hanya bisa maksuroh atau kasroh, dibaca kasroh ya. Karena pada setelah inna itu kalimatnya itu tidak bisa dijadikan atau digantikan oleh masdar yang biasa seperti anna itu. Wa idza ta'ammalta al-amsilatas salasah al-amsilatas salasatal ula. Jika kamu renungkan tiga contoh pertama yaitu inna yang ada di awal kalimat itu ya. Ra'aita inna al-maksuratal hamzata biha waqi'atun fi awalil kalami. Kamu akan menemukan inna yang dikasrohkan hamzahnya itu terletak di awal kata atau awal kalimat. Ya, kita lihat tiga contoh pertama. Semua innanya berada di awal kalimat ini ya. Innan nila hayatu misro, innal kadiba jubanun, innal adla asasul mulki. Ini kata innanya semua di awal kalimat. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa idza nazarta ilal amsilatis salasatis saniyati, dan jika kamu melihat tiga contoh yang kedua, ra'aitaha waqi'atun ba'da jumalin af'aluha ma'khudatun minal qawli alladhi huwa masdar. Kamu akan menemukan bahwasanya inna itu terletak setelah kalimat yang fiil-fiilnya itu terambil dari kata al-qaul. Nah, al-qaul ya qala, qul, la taqul itu asalnya semua adalah al-qaul dan al-qaul ini merupakan masdar. Nah, ammal amsilatu as-salasatul akhiratu, adapun tiga contoh terakhir, fafiha maka padanya waqa'at inna, inna itu ada fi awali jumlatis silati pada awal jumlah silah. Ya, itu silah itu yang diawali yang apa namanya di situ ada isim mausulnya. Wa bidzalika, oleh karena itu tastati'u an tastambata anna hamzata inna takunu maksuratan fil ahwalis sabiqati. Sehingga kamu bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hamzahnya inna ini menjadi kasroh atau dikasrohkan pada kondisi-kondisi tadi, yaitu pada kondisi-kondisi di atas tadi. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat kaidahnya. Apa yang ingin disimpulkan ya? Al-qaidatu qaidah. Tuksaru hamzatu inna. Dikasrohkan hamzahnya inna. Jadi kapan dia dibaca inna? Idza lam yumkin an tuawwala hiya wa ma'mulaha. Jika tidak memungkinkan
dimuawwalkan atau dijadikan masdar muawwal dia inna itu dan dua ma'mulnya yaitu isimnya dan khobarnya. Bimasdarin dengan masdar. Itu. Wa yajibu zalika fi nahwi ma ya'ti. Dan wajib dibaca inna pada kondisi berikut ini. Iza waqa'at fi awalil kalami. Yang pertama apabila terletak di awal kalam. Seperti contoh nomor 1, 2, dan 3. Itu harus dibaca inna. Selanjutnya iza waqa'at ba'dal qawli wa ma ustuqa minhu. Jika terletak setelah al-qaul dan apa saja yang terbentuk dari kata al-qaul. Artinya qala, yaqulu, qul, la taqul, itu semua berasal dari kata al-qaul. Maka kalau dia berada setelah kata al-qaul dan begitu juga jadiannya, maksudnya variasinya dari kata al-qaul itu, maka dia dibaca kasroh hamzahnya. Jadi dibaca inna. Selanjutnya yang ketiga, iza waqa'at fi awwali jumlatis shilah. Apabila dia berada di awal jumlah shilah, artinya jumlah yang di situ ada isim mausul kemudian ada shilahnya. Itu maka dia dibaca inna. Begitu ya. Jadi kapan hamzah inna ini dibaca kasroh yaitu dibaca inna pertama ketika dia awal kalimat seperti contoh nomor 1 sampai nomor 3 ini. Kedua dibaca inna ketika berada setelah kalimat al-qaul yaitu qala, qul atau la taqul. Ini adalah bentukan dari kata al-qaul yang merupakan masdar. Selanjutnya apabila menjadi silah ya. Seperti allazi datang setelah allazi, allati dan allazina. Begitu ya. Makanya itu dia dibaca inna. Nah, ini insyaallah mudah untuk dipahami. Semoga ilmu kita berkah. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.